Pak Basuki tersenyum mendengar saran dari pemuda itu. Wah, terima kasih ya mas. Saya memang sudah lama ingin mengganti spanduk, tapi belum sempat. Gak apa-apa pak, mending segera diganti biar lebih banyak pembeli yang tertarik. Apalagi kalau ditambah gambar lili yang menggiurkan, pasti makin ramai, kata pemuda itu sambil menunggu pesanannya. Setelah pesanan siap, pemuda itu segera membayar dan membawa pulang 7 porsi pecel lele yang telah disiapkan Pak Basuki. Saat pemuda itu pergi, Pak Basuki teringat bahwa ia harus mampir membeli popok sebelum pulang. Hari sudah mulai gelap ketika Pak Basuki menutup lapaknya dan berjalan menuju toko untuk membeli popok. Sambil berjalan, pikirannya melayang memikirkan saran pemuda tadi. Ia merasa bahwa mungkin memang saatnya untuk melakukan perubahan kecil agar usahanya bisa lebih maju. Setelah membeli popok, Pak Basuki pulang ke rumah. Bu Anis menyambut senyum hangat di pintu. Ini bu, popoknya sudah bapak beli. Tadi di lapak ada pelanggan yang kasih saran buat ganti spanduk. Katanya biar lebih menarik pembeli, kata Pak Basuki sambil menyerahkan popok kepada istrinya. Bagus juga idenya pak. Mungkin kita bisa coba cari waktu buat pergi ke percetakan yang dia bilang, sahut Bu Anis. Benar bu, bapak juga pikir begitu. Semoga dengan spanduk baru nanti, lebih banyak yang datang dan beli pecel lele kita, ujar Pak Basuki dengan penuh harap. Keesokan harinya, Pak Basuki dan Bu Anis pergi ke percetakan yang disarankan oleh pemuda tersebut. Mereka memilih desain yang menarik dengan gambar lili yang menggugah selera, serta kata-kata ajakan yang menarik. Setelah semuanya selesai, spanduk baru pun dipasang di warung mereka. Hari demi hari, perubahan itu mulai membuahkan hasil. Lebih banyak pelanggan yang datang, tertarik dengan spanduk baru yang lebih menarik. Pak Basuki dan Bu Anis merasa usaha mereka semakin maju. Mereka semakin yakin bahwa dengan kerja keras dan kemauan untuk berubah, usaha mereka akan terus berkembang. Apapun akan mereka lakukan demi anak mereka bisa bahagia dan masa depan yang lebih baik. Pak Basuki mengucapkan terima kasih kepada pemuda yang memberikan saran sebelum meninggalkan lapaknya. Jam 9:30 malam, ia mulai merapikan lapaknya karena langit mulai mendung. Setelah selesai, Pak Basuki mampir ke warung dekat lapaknya untuk membeli popok yang dipesan istrinya. Setibanya di rumah, Pak Basuki mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bu Anis segera membuka pintu dan menyambutnya dengan hangat. Bapak nanti makan ya, ibu akan hangatkan lauk dulu, katanya. Iya bu, tapi bapak mau mandi dulu, jawab Pak Basuki. Setelah mandi, Pak Basuki menuju ruang depan dan menyalakan TV sambil menunggu Bu Anis selesai menghangatkan lauk. Anak mereka, Anya, sudah tidur lebih dulu. Sambil menunggu, Pak Basuki menghitung hasil pendapatannya hari ini, yang ternyata lebih banyak dibandingkan hari kemarin. Meskipun masih ada beberapa lili yang tersisa, Pak Basuki merasa lega karena mereka sudah memiliki rumah sendiri, meski masih sederhana. Bu Anis akhirnya datang membawa sepiring nasi dan lauk hangat. Pak, silakan dimakan dulu. Makasih ya bu. Oh iya, bagaimana pendapatannya hari ini? Tanya Bu Anis. Alhamdulillah bu, lebih banyak dari kemarin. Tapi tadi masih ada beberapa lele yang tersisa. Syukur alhamdulillah pak. Kalau begitu, gak apa-apa. Yang penting besok bisa jual lagi. Makan aja dulu, sahut Bu Anis. Pak Basuki segera menikmati makanan yang hangat sambil merasakan perutnya yang lapar. Setelah selesai makan, ia memberikan uang pendapatannya hari ini kepada Bu Anis untuk disimpan. Malam sudah larut ketika mereka beranjak tidur ke kamar, bergabung dengan anak mereka yang sudah tidur lebih dulu. Keesokan paginya, Pak Basuki terbangun lebih awal dan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang habis menggunakan motornya. Dalam perjalanan pulang, ia melewati tukang sayur keliling yang dikerumuni para ibu-ibu. Pak Basuki tahu bahwa Ibu Anis biasanya berbelanja di sana. Namun,
Ia tidak melihat istrinya di kerumunan tersebut. Dengan perasaan sedikit khawatir, Pak Basuki melanjutkan perjalanan pulang dan berharap Bu Anis baik-baik saja. Beberapa ibu sedang bergosip tentang Bu Anis. Ipa mengatakan, "Kasihan ya si Anis. Lihat saja, dia jarang kumpul sama kita, dan suaminya gak bisa beliin baju baru atau kalung emas." Bu Saribah menambahnya, "Iya, kasihan banget. Dia di rumah mulu, cuma ngurus anak padahal penampilannya kucel banget." Seorang ibu lain membela Bu Anis. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Gak sopan bicarain orang lain." Pak Basuki yang baru tiba dengan motornya mendengar sebagian dari percakapan itu. Bu Saripah yang dikenal selalu tampil mewah dengan baju bergonta-ganti dan gelang emas melihat kedatangan Pak Basuki dan berkata, "Pak Basuki, sayang istri enggak sih? Kasih dia uang biar perawatan dan bisa beli baju baru. Penampilannya kok kucel gitu." Pak Basuki tidak menghiraukan ucapan ibu-ibu itu dan langsung menuju rumah. Ia khawatir ada sesuatu yang tidak beres dengan Bu Anis. Setibanya di rumah, Pak Basuki mencari istrinya di ruang depan, ruang tengah dan kamar, namun tidak menemukan Bu Anis. Ia meniaki istrinya, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Pak Basuki mencarinya di halaman belakang dan menemukan Bu Anis duduk di teras belakang rumah dengan Anya yang tertidur di bangkuannya. Bu Anis tampak sangat sedih dengan mata sembab dan air mata yang terus mengalir. Pak Basuki segera menghampirinya dan bertanya, "Bu, kenapa nangis? Cerita sama Bapak, ada apa?" Bu Anis awalnya enggan bercerita, namun akhirnya mengungkapkan semua beban emosinya. "Ibu sudah gak kuat, Pak. Selama ini, Ibu sering dijelek-jelekin sama ibu-ibu waktu belanja. Ibu gak mau cerita sama Bapak, karena Ibu gak mau Bapak khawatir." Pak Basuki menghela napas panjang setelah mendengar penjelasan dari Ibu Anis. Ia mencoba menenangkan Bu Anis dan meminta maaf karena belum bisa memenuhi keinginannya. "Maafkan Bapak ya Bu, Bapak belum bisa memberikan apa yang Ibu mau. Belum bisa beliin barang-barang mahal. Ini bukan salah Ibu. Bapak yang belum bisa membahagiakan Ibu." Bu Anis merespon, "Ini bukan salah Bapak, Pak. Ibu cuma sakit hati mendengar omongan Bu Saripah dan ibu-ibu lainnya." Pak Basuki mencoba menenangkan Bu Anis. "Udah, Ibu sabar aja. Jangan terlalu dipikirin omongan mereka. Bapak minta Ibu doakan Bapak supaya dengan lancar dan bisa dapat rezeki banyak, supaya Bapak bisa membahagiakan Ibu dan si Adi." Bu Anis mulai tenang dan menyetujui untuk beristirahat. "Iya Pak, mulai besok biar Bapak yang belanja. Ibu di rumah saja." Pak Basuki menyetujui dan meminta Bu Anis untuk istirahat dan menemani anaknya tidur. Setelah Bu Anis beranjak ke kamar, Pak Basuki menyiapkan dagangannya untuk hari berikutnya. Ketika tiba di lapak, Pak Basuki masih memikirkan bagaimana agar Bu Anis bisa bahagia. Ia bahkan lupa untuk mencetak spanduk baru sesuai saran pemuda kemarin. Pak Basuki fokus pada upaya mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya demi keluarga. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak sopir turut datang dan memesan 2 porsi pecel lele serta es teh. Pak Basuki segera menyiapkan pesanan mereka sambil menggoreng lele. Ia mendengar percakapan dari 2 sopir sedang membicarakan teman mereka yang ada di desa asal. Di lapak, 2 sopir truk sedang berbicara tentang teman mereka yang mendadak kaya. "Lu kenal si Asep gak? Orang dari desa kita itu. Katanya dia kaya mendadak. Mungkin dia pakai pesugihan," ucap salah satu sopir. Sopir lainnya menanggapi, "Emangnya kenapa? Biarin aja. Mungkin berkat usaha dia sendiri." "Masalahnya," lanjut sopir pertama, "katanya sih dia pakai pesugihan. Mana mungkin dia bisa sukses secepat itu, meskipun usaha dia bagus." Pak Basuki yang mendengar obrolan itu mulai berpikir, "Gimana kalau aku coba pesugihan juga? Siapa tahu, ini bisa merubah nasibku." Dalam benaknya, Pak Basuki teringat akan seorang dukun yang ia tahu di kabupaten sebelah. Pak Basuki melanjutkan menyiapkan pesanan untuk sopir tersebut. Setelah pesanan siap, ia mengantarkannya ke meja mereka. "Silakan Pak, ini pesanannya." "Terima kasih Mas," jawab sopir. Dan mereka pun mulai
makan sambil memuji sambal pecel lele buatannya. Setelah makan, mereka membayar dan pergi. Malam harinya, setelah lapaknya sepi dan semua dagangan laku keras, Pak Basuki memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, ia mandi sementara Bu Anis tidur kembali. Pak Basuki merasa kasihan pada istrinya dan memutuskan untuk memasak makan malam sendiri. Hari Sabtu datang dan Pak Basuki pamit pada Bu Anis. "Bu, Bapak mau pergi sebentar, mungkin pulangnya malam." "Emangnya mau kemana, Pak? Jangan bilang Bapak selingkuh," tanya Bu Anis. "Bukan, Bu, ada urusan dengan teman, nanti pulangnya agak malam." "Jangan khawatir, Bapak gak bakal selingkuh," jawab Pak Basuki meyakinkan istrinya. Pak Basuki berangkat ke kabupaten sebelah dengan motornya, membawa uang simpanan yang tidak diketahui Bu Anis. Ia menuju rumah dukun yang terletak di pelosok desa dekat hutan. Setibanya di rumah dukun, Pak Basuki mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba ia terkejut dengan kedatangan seorang kakek tua membawa cangkul yang menegurnya. "Siapa dirimu? Ada perlu apa datang ke rumahku?" "Nya, Mbah Gunturo." Membuat Pak Basuki menengok ke belakang. Mbah Gunturo adalah dukun yang tinggal di sana. Meskipun seorang dukun, ia tetap bekerja di ladang. Pak Basuki menyampaikan niatnya kepada Mbah Gunturo. "Bah, saya mau jalani pesugihan agar bisa cepat kaya dan mau menyantet seseorang bernama Bu Saripah serta teman-temannya." Mbah Guntoro menjelaskan, "Itu urusan gampang, tapi semua tidaklah gratis. Kamu harus membayar mahar sebesar 2 juta untuk semua ritual yang akan dijalani. Bagaimana, apakah kamu mau?" "Iya, Mbah, itu tidak masalah asal nantinya saya bisa jadi kaya dan membalaskan rasa sakit hati istri saya," jawab Pak Basuki mantap. Mbah Gunturo mempersilahkan Pak Basuki untuk istirahat di rumahnya sementara menunggu malam tiba. Ketika malam sudah datang, Mbah Gunturo mengajak Pak Basuki ke sebuah ruangan ritual. "Mari ikuti aku," kata Mbah Gunturo. Di dalam ruangan ada beberapa kemenyan dan sesajen. Mbah Gunturo mulai menyiapkan ritual dengan membakar kemenyan di atas meja. "Pertama, aku akan melakukan ritual untuk menyantetan. Apakah kamu membawa foto targetnya?" Pak Basuki menyerahkan foto Bu Saripah. Mbah Gunturo mengikat foto tersebut dengan boneka dan mencelupkannya ke dalam wadah berisi air berwarna merah yang ternyata adalah darah. Pak Basuki merasa merinding melihat proses tersebut, sementara Mbah Gunturo berkumat kamit membacakan mantra. Tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam ruangan dan asap dari kemenyan berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Basuki dan tubuhnya dipenuhi bulu lebat. Pak Basuki merinding ketakutan melihat sosok tersebut. Mbah Gunturo kemudian berkomunikasi dengan sosok itu dan setelah melakukan perjanjian, sosok tersebut menghilang. Setelah ritual pertama selesai, Mbah Gunturo melanjutkan ritual kedua. Ia mengambil batu akik berwarna hijau dan memasukkannya ke dalam wadah berisi air kembang 7 rupa. Sambil membacakan mantra, muncullah sosok pocong pesugihan yang kemudian melakukan perjanjian dengan Mbah Gunturo sebelum akhirnya menghilang. Usai ritual selesai, Mbah Gunturo memberikan petuah kepada Pak Basuki sambil menyerahkan cincin akik hijau. "Bawalah cincin ini dan nanti kau mencari ember hitam berukuran sedang. Setiap malam minggu letakkan ember itu secara rahasia di tempat rumahmu. Isilah dengan bunga mawar dan melati sebanyak-banyaknya. Letakkan cincin itu di dalam ember selama semalaman dan bukalah ember itu saat pagi tiba. Jangan beritahukan hal ini kepada orang lain." Pak Basuki mengangguk, memahami petuah tersebut. "Satu lagi, kamu harus memakai cincin ini saat dirimu sedang berdagang," tambah Mbah Gunturo. Dengan petuah dan cincin di tangan, Pak Basuki meninggalkan rumah dukun dengan penuh harapan. Mbah Gunturo menyampaikan kepada Pak Basuki, "Saya menjamin daganganmu akan laris. Untuk santet yang telah kukirimkan, mereka akan mengalami sakit gatal-gatal yang membuat kulit mereka menjadi menjijikan. Tapi ingat, jika mereka meminta maaf kepada orang yang telah disakiti, maka santet itu akan gugur."
Pak Basuki mengangguk memahami konsekuensi dari santet tersebut. Ia berminat hanya untuk membuat Bu Saripah dan teman-temannya merasakan rasa tidak nyaman tanpa membahayakan nyawa mereka. Setelah menyelesaikan pembayaran, Pak Basuki pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa memberitahukan Bu Anis tentang apa yang baru saja dilakukan. Pak Basuki mengikuti semua petunjuk Mbah Kunturo. Di hari Minggu, setelah meletakkan ember berisi bunga-bunga dan cincin hijau di tempat yang ditentukan, Pak Basuki terkejut saat menemukan bahwa bunga-bunga di ember tersebut telah berubah menjadi uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kegembiraan Pak Basuki tidak dapat disembunyikan. Ia segera merencanakan untuk membeli perhiasan untuk istrinya dan pakaian baru untuk anaknya. Sementara itu di lapak dagang, Pak Basuki tidak lupa mengenakan cincin hijau tersebut. Sesuai ramalan Mbah Kunturo, banyak pembeli berdatangan dan Pak Basuki pun kewalahan melayani mereka, yang membuat keuntungan meningkat pesat. Seminggu kemudian, Pak Basuki mendengar kabar dari Bu Anis bahwa Bu Saripah dan kawan-kawannya mengalami sakit parah. Kulit mereka tiba-tiba gatal dan mengeluarkan nanah. Mereka menjadi malu dan jarang keluar rumah. Pada malam itu, Bu Saripah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia berada di kamar tidur dan tiba-tiba melihat kepulan asap yang masuk ke kamarnya. Asap tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menakutkan. Bu Saripah merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat dan akhirnya meniupkan sesuatu ke tubuh Bu Saripah. Bu Saripah terjaga dan terlonjak, keringat membasahi tubuhnya dan merasakan gatal-gatal yang hebat di sekujur tubuhnya. Ia segera pergi ke kamar mandi untuk mengguyur tubuhnya, dan hal yang sama juga terjadi pada teman-temannya malam itu. Kekacauan yang disebabkan oleh santet mulai tampak jelas, dan Bu Saripah serta kawan-kawannya menghadapi kondisi yang membuat mereka tertekan dan malu. Sementara itu, Pak Basuki menikmati keberhasilan dari pesugihan dan dagangannya laris, namun ia tetap waspada akan dampak dari ritual yang telah dilakukannya. Bu Saripah dan kawan-kawannya yang dulu sempat mengejek dan meremehkan Bu Anis, kini merasakan nasib yang sama. Mereka mengalami mimpi buruk serupa dan merasakan gatal-gatal pada sekujur tubuh mereka. Bu Saripah yang tidak tahan dengan rasa gatal menggaruk tubuhnya dan berteriak memanggil suaminya, namun tidak mendapatkan jawaban karena suaminya sudah terlelap. Akhirnya Bu Saripah memilih untuk pergi ke ruang tengah, di mana ia dikejutkan oleh suara ledakan di atap rumahnya. Ketika ia mendekati pintu untuk memeriksa sumber suara, Bu Saripah terkejut melihat sosok tinggi besar yang sama persis seperti yang dilihat dalam mimpinya. Ketidakmampuan Bu Saripah untuk menahan ketakutan membuatnya pingsan di depan pintu. Hal yang sama terjadi pada teman-temannya yang juga mengalami ketakutan serupa. Sementara itu, Pak Basuki yang telah menjalani ritual pesugihan dengan lancar selama 1 tahun mulai merasakan gangguan. Meskipun awalnya tidak ada masalah dan bisnisnya berkembang pesat, rumahnya mulai sering mengalami gangguan. Sosok-sosok aneh muncul dan anaknya, sialnya, selalu rewel dan sering menangis tanpa alasan yang jelas. Bu Anis menjadi khawatir melihat kondisi anaknya. Pada suatu malam, ketika Pak Basuki sedang duduk di ruang tengah bersama Bu Anis dan anaknya, sialnya, tiba-tiba anak mereka menangis keras. Bu Anis bertanya pada anaknya, tapi anaknya hanya terus menangis ketika melihat Pak Basuki. Bu Anis mengisolasi Pak Basuki dari anaknya dan membawanya ke kamar. Di ruang tengah, Pak Basuki merasa dingin dan bau busuk. Gorden di belakang televisi bergerak sendiri dan tiba-tiba muncul sosok pocong yang sangat menakutkan. Pak Basuki menjadi kaku dan pingsan di sofa. Sementara itu, Bu Anis yang keluar dari kamar untuk mengambil air putih dikejutkan oleh suara yang memanggil namanya. Saat ia menoleh, ia melihat sosok pocong yang menatapnya dengan menakutkan. Bu Anis juga menjadi kaku dan pingsan seperti Pak Basuki. Pagi hari, Bu Anis terbangun lebih dahulu karena tangisan anaknya yang kehilangan ibunya. Selama 1 tahun, Bu Saripah dan kawan-kawannya masih mengalami teror setiap malam, membuat mereka stres dan kapok.
Pak Basuki yang kini terjaga di malam hari menghadapi sosok pocong pesugihan yang datang meminta tumbal anaknya. Pak Basuki sangat terkejut karena tidak ada perjanjian untuk tumbal anaknya. Dia mulai menyadari bahwa jin atau setan sering berdusta dan menipu manusia untuk mencapai tujuan mereka. Kini, Pak Basuki harus menghadapi kenyataan pahit dari pesugihan yang dilakukannya dan berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan yang ditimbulkan. Pak Basuki yang menolak permintaan sosok genderuwo semakin terpuruk dalam ketakutan ketika kemunculannya bocah lusuh yang ternyata berubah menjadi sosok tinggi berbulu. Pak Basuki pingsan setelah terlempar beberapa meter akibat amarah makhluk tersebut. Pagi harinya, Bu Anis menemukan suaminya pingsan di halaman depan rumah. Kebetulan Pak Lurah sedang lewat dan segera membantu membawa Pak Basuki masuk ke dalam rumah. Bu Anis panik saat mencoba membangunkan Pak Basuki, tapi suaminya tetap tidak sadar. Namun dia masih bernafas. Anak mereka yang berada di dekat dengan Pak Basuki mulai menangis keras setiap kali melihat Pak Basuki, yang menambah kekhawatiran. Pak Lurah merasa ada yang tidak beres dan menyarankan agar Bu Anis memanggil seorang ustadz untuk memeriksa keadaan Pak Basuki. Pak Lurah kemudian pergi untuk menjemput Ustadz Helmi, seorang ustadz yang dikenal dapat membantu dengan ruqyah. Sampainya di rumah, Ustadz Helmi merasakan hawa negatif dan melihat cincin yang dikenakan Pak Basuki. Setelah memeriksa dengan mata batin, Ustadz Helmi mengetahui adanya gangguan serius. Ketika Ustadz Helmi mencoba mengambil cincin dari Pak Basuki tiba-tiba terjaga dan matanya menatap tajam. Dalam keadaan kesurupan, Pak Basuki berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengklaim bahwa dirinya milik sosok yang merasuki tubuhnya dan bahwa sosok tersebut ingin menjadikannya taubat atas perbuatannya. Ustadz Helmi segera menyuruh sosok itu untuk meninggalkan tubuh Pak Basuki. Namun pertarungan spiritual antara Ustadz Helmi dan sosok jahat itu semakin memanas. Ustadz Helmi berusaha keras untuk mengusir makhluk tersebut dan menyelamatkan Pak Basuki dari pengaruh jahat yang menguasai dirinya. Setelah pertarungan spiritual yang menegangkan, Pak Basuki akhirnya diselamatkan oleh Ustadz Helmi. Sosok genderuwo yang merasuki Pak Basuki tetap menuntut tumbal anak Pak Basuki, tapi Ustadz Helmi berhasil mengusirnya dan menyelamatkan Pak Basuki. Pak Basuki merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada istrinya, Bu Anis, atas semua yang dilakukannya. Dia berjanji untuk menghancurkan cincin pesugihan dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Ustadz Helmi dan Pak Lurah berusaha menutup aib Pak Basuki, menjaga privasinya, dan tidak memberitahukan fakta sebenarnya kepada orang lain. Mereka berharap Pak Basuki akan berubah dan menjalani hidup yang benar. Bu Saripah dan kawan-kawannya yang juga mengalami gangguan dan penyakit akibat gosip mereka akhirnya diperingatkan oleh Ustadz Helmi dan Pak Lurah. Mereka disarankan untuk meminta maaf kepada semua orang yang telah mereka gosipkan dan membuatnya mereka merasa sakit hati. Dengan menjalani permintaan maaf ini, mereka mulai sembuh dari penyakit yang mereka alami. Pak Basuki dan Bu Anis pun akhirnya bisa berdamai dengan keadaan mereka. Mereka kembali menjalani kehidupan sederhana namun penuh rasa syukur. Bu Saripah dan kawan-kawannya juga kapok dan berhenti melakukan gosip yang merugikan orang lain. Kisah ini mengajarkan bahwa perbuatan buruk akan mendatangkan konsekuensinya dan bahwa meminta maaf serta bertaubat adalah langkah penting untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari dampak buruk dari perbuatan kita.